Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Salam royal. Siapa bilang kita tidak boleh dendam dalam hidup? Dendam itu diperbolehkan untuk hal-hal yang positif buat hidup kita. Jika kita dendam yang negatif, jika ada orang yang jahat dengan kita, mungkin menjolimi kita atau ngebully kita lah gitu, kita dendam, akhirnya pada suatu saat kita melakukan balasan dendam kita dengan kekerasan. Itu adalah suatu dendam yang negatif. Tapi jika kita mempunyai dendam yang positif buat hidup kita, untuk kemajuan hidup kita, itu sangat bermanfaat dan sangat baik perjalanan hidup kita. Gue ambil contoh teman-teman, karena tadi gue baca cerita tentang sejarah, dan ternyata itu menginspirasi lah, dan mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman juga yang mungkin ada kegalauan dalam suatu keluarga, merasa tersakiti, ataupun mungkin ada kegalauan dalam suatu komunitas pekerjaan yang merasa tersakiti. Ini adalah cerita sejarah yang dapat memotivasi hidup kita semua teman-teman. Oke, singkat cerita teman-teman, dulu ada seorang yang bernama Jehovah Leif Benje Gihel. Agak susah ya teman-teman namanya nih ya. Kalau salah ucap, sorry to say. Nah, dia adalah seorang Yahudi yang lahir di Rusia, yang berasal dari Rusia, dan dia mencoba untuk datang ke Hindia Belanda, kalau sekarang adalah Indonesia, karena dia punya cita-cita untuk menjadi tentara VOC. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Jehovah diterima di VOC, akan tetapi hanya dapat bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu rumah gubernur yang bernama Rainer de Klerk. Jadi dia bekerja membersihkan rumah dan lain sebagainya. Singkat cerita teman-teman, 3 tahun berlalu Jehovah melakukan kesalahan, sehingga akhirnya majikannya Rainer marah besar. Jehovah tidak sengaja teman-teman, dia tertidur pada saat bekerja. Rainer pun marah, akhirnya memukulinya sampai 50 kali. Pada saat Jehovah dipukuli, dia pun bersumpah bahwa dia akan menjadi orang kaya raya seperti majikannya. Dan dia pun bersumpah suatu saat nanti dia dapat membeli rumah dan tanah ini, rumah dan tanah majikannya. Sumpahnya Jehovah seperti ini teman-teman. Demi nenek moyang Abraham, Ishak, dan Yakub, suatu hari saya akan beli rumah dan tanah ini. Itu sumpahnya Jehovah. Dan menurut sejarawan yang bernama Herald van der Linde, dalam Jakarta History of Understood City, Jehovah akhirnya keluar dari pekerjaan tersebut. Jehovah mengundurkan diri dan dia membuka usaha sebagai penjual emas di daerah Glodok saat ini. Dia buka usaha di daerah Glodok, dia tetap berusaha menjual dagangannya emas dari pagi hingga malam hari. Seperti umumnya orang Yahudi teman-teman, dia punya tekad yang kuat, dan punya keyakinan yang kuat, dan bekerja yang kuat teman-teman. Karena menurutnya, cara untuk mendapatkan uang banyak, untuk menjadi orang kaya raya, yaitu dengan cara berdagang. Tapi memang benar teman-teman, berdaganglah yang dapat menghasilkan uang yang banyak. Berdagang apa saja, berdagang barang, makanan, ataupun berdagang jasa sekalipun, dapat menjadi kita hidup kaya. Menurut seorang penulis yang bernama Adolf Hauken, yang menulis buku Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta pada tahun 2016, Jehovah akhirnya menjadi orang kaya raya, dan dia berhasil membeli toko-toko, rumah-rumah, dan tanah-tanah di daerah Jakarta, di daerah Hindia Belanda. Dan dia pun berhasil sesuai dengan sumpahnya sebelumnya. Jehovah membeli rumah mantan majikannya. Tapi sayangnya
Rainer, mantan majikannya, tidak dapat menyaksikan itu karena kan beliau sudah keburu wafat. Yang menyaksikan hal tersebut adalah istri dari Rainer. Ya, ini adalah suatu cerita yang dapat memotivasi kita atau inspirasi buat kita bahwa kondisi apapun kita, jika kita mau berusaha, mau bekerja keras, kita dapat menunjukkan sesuatu untuk diri kita. Kita pun dapat berhasil dan menunjukkan keberhasilan kita kepada orang lain. Dan itu adalah suatu bentuk dendam yang positif menurut gua. Dendam yang positif dikarenakan kita tidak merasa dendam untuk melukai orang yang pernah menyakitkan hati kita. Bahkan melukai, sebetulnya melukai fisik kita, melukai fisiknya Jehovah. Dan inilah teman-teman, jika memang teman-teman sebagian ada yang merasa tersakiti hatinya di dalam lingkungan keluarganya, atau mungkin haknya yang diambil dalam lingkungan keluarganya, dendamlah secara positif teman-teman. Jangan jadikan dendam itu yang malah memperburuk kehidupan kita. Jangan jadikan suatu dendam kepada orang lain, kepada saudara sekalipun mungkin, menjadi keburukan buat kehidupan kita. Jadikanlah dendam itu hal yang positif, yang dapat membahagiakan kehidupan kita kelak. Tunjukkanlah bahwa kita mampu menjadi orang yang lebih tinggi dari orang yang menyakitkan hati kita. Begitupun jika kita ada dalam suatu pekerjaan, komunitas teman, atau lain sebagainya. Jika memang kita ada rasa disakiti hati kita, ataupun fisik kita sekalipun, tunjukkanlah bahwa kita mampu nantinya untuk dapat mengalahkannya dengan cara yang positif. Jadi dalam dunia ini atau dalam diri manusia tidak ada yang tidak mungkin sebetulnya teman-teman. Semua bisa mungkin jika kita mempunyai tekad yang kuat, mempunyai kemauan yang kuat dan keyakinan. Karena jika ketiga hal tersebut tidak dapat dimix dengan baik, apapun cita-cita kita, apapun keinginan kita tidak akan dapat tercapai. Kita yakin bahwa kita dapat mampu menjadi orang yang hebat, yang kaya mungkin. Tapi kita tidak punya semangat dalam berjuang. Kita pun tidak bekerja dengan kuat, dengan keras. Kita pun tidak akan dapat berhasil teman-teman. Begitupun sebaliknya, kita semangat bekerja, tapi kita tidak punya keyakinan. Apa yang kita kerjakan selalu kita merasa putus asa. Setelah kita melakukan pekerjaan, kita pun merenung bahwa apa yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Kita tidak punya keyakinan, kita tidak akan bisa berhasil teman-teman. Banyak contoh teman-teman. Dan kebetulan memang gue memberikan contoh kali ini karena tadi gue kebetulan membaca sedikit sejarah dari seorang yang bernama Jehovah. Dia dapat berhasil dalam hidupnya karena rasa sakit hatinya, dendamnya yang memicunya untuk menjadi orang yang kaya raya pada saat itu. Semoga kita semuanya dapat menjalani hidup ini walaupun dengan rasa benci karena tersakiti, tapi lakukanlah suatu dendam yang positif yang menguntungkan buat kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam sukses. Salam menungayal.